Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim mengacu pada peristiwa cuaca di luar jangkauan yang biasa atau yang terjadi dengan intensitas yang tidak biasa. Pada presentasi kali ini, cuaca ekstrim yang akan dibahas meliputi suhu ekstrim, curah hujan tinggi, banjir, kekeringan, dan badai. Cuaca ekstrim diketahui dapat berkontribusi terhadap terjadinya iklim ekstrim. Suatu peristiwa umumnya dianggap ekstrim jika nilai suatu variabel melebihi ambang batas. Terdapat beberapa pendekatan untuk mendefinisikan ekstrim, yaitu pertama menentukan ambang relatif seperti persentil ke-90, yang kedua menentukan ambang absolut seperti 35 derajat Celcius untuk hari yang panas. Perubahan dalam ekstrim dapat diperiksa dari dua perspektif, baik berfokus pada perubahan frekuensi ekstrim tertentu atau pada perubahan intensitasnya. Berkaitan dengan iklim, dalam kasus suhu ekstrim, perubahan ekstrim besar telah terbukti sering bergantung secara linier pada suhu permukaan global yang dipengaruhi oleh global warming. Data yang digunakan untuk menentukan ekstrim didapatkan dari sumber pengamatan, termasuk pengukuran in situ, data penginderaan jarak jauh, dan produk data turunan seperti analisis ulang. Untuk mengidentifikasi penyebab dibaliknya perubahan sistem iklim, termasuk tren dan kejadian ekstrim, dilakukan beberapa metode. Yang pertama, optimal fingerprinting. Metode ini umum digunakan untuk mendeteksi tren, tetapi memiliki keterbatasan. Yang kedua, terdapat probability-based approach, umumnya digunakan dalam atribusi peristiwa. Untuk mengevaluasi kekokohan hasil atribusi peristiwa, digunakan evaluasi model dan kuantifikasi ketidakpastian statistik. Sedangkan untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan penilaian atribusi peristiwa, digunakan metode multimodel dan multi pendekatan. Oke, selanjutnya saya Anggi Verella, NIM 12105 akan melanjutkan bahasan tentang temperatur ekstrim. Suhu ekstrim menunjukkan perubahan iklim yang dapat dibedakan di sebagian besar dunia, bahkan pada pemanasan 1,5 derajat Celcius, dan di banyak wilayah, perubahan ini telah terdeteksi dalam pengamatan. Frekuensi dan intensitas ekstrim panas telah meningkat, dan ekstrim dingin telah menurun dalam skala global sejak 1950. Hal ini juga berlaku pada skala regional, dengan lebih dari 80% wilayah AR61 menunjukkan perubahan serupa yang dinilai paling tidak mungkin. Kemudian ada beberapa tanda-tanda dari adanya temperatur ekstrim. Yang pertama, suhu meningkat di seluruh dunia karena gas rumah kaca yang merangkap lebih banyak panas di atmosfer. Yang kedua, ada kekeringan menjadi lebih lama dan lebih ekstrim di seluruh dunia. Yang ketiga, ada badai tropis menjadi lebih parah karena suhu air laut yang lebih hangat. Yang keempat, ada gletser mencair lebih cepat. Yang kelima, ada es laut di Samudra Arktik di sekitar kutub utara mencair lebih cepat dengan suhu yang lebih hangat. Kemudian ada permukaan laut naik, mengancam masyarakat, pesisir, dan ekosistem muara. Kemudian dari temperatur ekstrim ini ada beberapa akibat, salah satunya adalah epidemiology of temperature vulnerability. Di sini dibagi jadi dua, ada temperatur associated mortality exposure dan morbidity exposure. Pada mortality exposure ini adanya hubungan antara kematian dengan suhu biasanya berbentuk U, sehingga risiko kematian meningkat baik di bawah maupun di atas suhu kematian minimum. Kemudian yang kedua ada morbidity exposure. Di sini ada hubungan antara adanya penyakit yang berhubungan dengan panas seperti kelelahan panas atau stroke, ginjal, dan pernapasan ditemukan meningkat sehubungan dengan suhu panas. Kemudian adanya akibat social and environment vulnerability to extreme temperatures. Di sini ada dibagi menjadi tiga, occupational exposure. Suhu musim panas yang tinggi telah diidentifikasi sebagai hal yang sangat berbahaya bagi pekerja luar ruangan, meningkatkan risiko serangan panas saat beraktivitas dan kecelakaan akibat penurunan atau hilangnya kesadaran. Yang kedua ada energy poverty. Para peneliti di seluruh dunia telah memodelkan intensitas penggunaan energi sebagai fungsi dari karakteristik bangunan dan faktor demografi. Kemudian yang ketiga ada indirect housing effects. Selama cuaca dan sangat panas atau dingin, individu sering menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan di ruang yang tidak berventilasi, sehingga diperlukan peningkatan paparan terhadap bahaya kesehatan dalam ruangan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1062155 dari Prodi Biologi.
Oke, sekarang kita bahas contoh cuaca ekstrim lainnya, yaitu curah hujan tinggi. Pokok dari bahasan ini adalah terkait perubahan curah hujan ekstrim pada skala harian dalam konteks efek perubahan termodinamika dan dinamis. Nah, pertama kita bahas mekanisme dan pemicu dari curah hujan tinggi ini. Jadi, modulasi curah hujan tinggi atau ekstrim ini dilakukan melalui pengamatan perubahan kondisi lingkungan atau badai yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, faktor utama yang dapat memicu perubahan curah hujan ekstrim ini adalah pemanasan. Jadi, pemanasan laten pada bumi dapat memperkuat badai, lalu memperkuat presipitasi monsun ekstrim, dan menyebabkan perubahan karakteristik presipitasi ekstrim akibat terjadinya penyesuaian mikrofisika awan terhadap pemanasan yang terjadi, sehingga curah hujan akan mengalami perubahan. Adapun faktor-faktor pemicu lainnya yaitu perubahan badai ekstrim termasuk siklon tropis atau badai konvektif yang parah, kemudian perubahan aerosol yang dapat menginduksi efek pemanasan, urbanisasi yang menyebabkan peningkatan kondensasi akibat emisi aerosol perkotaan, penggunaan lahan dalam skala besar, dan perubahan suhu permukaan laut. Oke, selanjutnya tren curah hujan yang dramatis secara global. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Pada bagian A, ini warna hijau menggambarkan tren signifikan positif, sedangkan warna coklat menggambarkan tren signifikan negatif. Nah, di sini dapat dilihat bahwa persentase station pada beberapa negara itu lebih banyak yang mengalami tren signifikan positif dibandingkan dengan tren signifikan negatif. Oke, kemudian dapat dilihat bahwa pada beberapa negara yang diamati, rata-rata tren signifikan negatif itu masih berada dalam rentang persentase yang diekspektasikan. Nah, artinya secara garis besar, tren yang teramati pada beberapa negara itu lebih banyak yang mengalami peningkatan curah hujan harian. Oke, untuk bagian B dan C ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pendukung dari bagian A, dapat dilihat bahwa tren positif, baik yang signifikan ataupun tidak, memiliki persebaran yang lebih luas, maka dapat disimpulkan bahwa secara global, curah hujan cenderung mengalami peningkatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, melalui proses penskalaan yang bergantung pada suhu udara dan titik embun harian, diketahui bahwa jumlah curah hujan harian telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20 di daratan dan wilayah lembab atau kering dunia. Kemudian, kemungkinan peningkatan curah hujan melebihi 50 mm per hari selama 1961 sampai 2018. Diketahui juga bahwa peningkatan tersebut sebanding dengan suhu rata-rata global dan secara garis besar di berbagai wilayah terjadi peningkatan curah hujan meski terdapat beberapa wilayah yang masih memiliki tingkat keyakinan yang rendah seperti pada Amerika Tengah dan Selatan serta beberapa pulau kecil lainnya. Tetapi banyak bukti yang menyatakan bahwa secara global peningkatan curah hujan ekstrim lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan. Oke. Kesimpulannya adalah frekuensi dan intensitas curah hujan tinggi itu cenderung meningkat secara global dan kemungkinan besar terjadi di benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan jumlah penelitian dan data pada berbagai wilayah. Selanjutnya, model evaluation. Nah, pada literatur acuan untuk materi presentasi kami, untuk mensimulasikan curah hujan tinggi saat ini digunakan model iklim CMIP6, di mana model ini dinilai dapat bekerja cukup baik dalam mensimulasikan curah hujan ekstrim. Berikut ini multimodel CMIP6 yang digunakan. Di sini, warna hijau menggambarkan produk yang terlalu basah dan warna coklat menggambarkan produk yang terlalu kering, sedangkan warna abu menggambarkan data pengamatan yang tidak teramati. Oke, nah bias yang dimaksud di sini adalah kesalahan persen relatif terhadap rata-rata jangka panjang dari masing-masing produk data pengamatan. Dari ketiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa model ERA 5 paling baik dalam mensimulasikan curah hujan ekstrim harian dibandingkan model lainnya, karena persentase bias lebih sebanding dengan nilai rata-rata area. Tidak hanya dapat menggambarkan produk yang terlalu basah atau yang terlalu kering. Oke, untuk analisis evaluasi model ini sendiri dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu model CMIP6 dan CMIP5 terbukti mampu mensimulasikan distribusi spasial dari curah hujan ekstrim di daratan.
Dan magnitudo serta frekuensi curah hujan ekstrim yang disimulasikan dari kedua model tersebut sebenarnya hampir serupa, di mana keduanya memiliki resolusi yang lebih tinggi dari model-model sebelumnya, sehingga simulasi yang dilakukan akan lebih baik. Kemudian, deteksi dan atribusi dari peristiwa curah hujan ekstrim. Diketahui bahwa sebagian besar intensifikasi curah hujan ekstrim di daratan kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh antropogenik. Nah, antropogenik ini sendiri adalah bencana yang dipicu atau dipercepat oleh aktivitas manusia, baik yang disengaja atau tidak, yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, pengaruh antropogenik yang paling berkontribusi adalah emisi gas rumah kaca. Ini adalah gambar dari sumber-sumber emisi gas rumah kaca di US pada tahun 2021, di mana yang paling banyak menyumbangkan gas rumah kaca adalah transportasi. Oke, terakhir, proyeksi masa depan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya bahwa curah hujan ekstrim akan sebanding dengan tingkat pemanasan global. Pada gambar sebelah kiri, dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu, intensitas terjadinya curah hujan pada 10 atau 50 tahun ke depan akan semakin meningkat. Ya, begitupun pada gambar di sebelah kanan, di mana dapat dilihat proyeksi dari perubahan curah hujan harian. Nah, angka di sebelah kanan ini menunjukkan jumlah simulasi yang dilakukan dalam melakukan proyeksi. Nah, dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu, persentase perubahan curah hujan sebanding dengan tingkat pemanasan global. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan tinggi sangat mungkin terjadi di sebagian besar benua akibat pemanasan global yang semakin meningkat dengan hubungan yang non-linear. Nah, di mana intensifikasi curah hujan tinggi ini mengikuti laju peningkatan jumlah uap air maksimum yang dapat ditahan oleh atmosfer akibat bumi yang memanas, yaitu sekitar 7% per 1 derajat Celcius pemanasan global. Perkenalkan, nama saya Satrio Hasian Sitanggang dari kelas Perubahan Iklim B, kelas 2 dari jurusan Teknik Perminyakan NIM 122-20125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang floods atau banjir. Banjir sendiri merupakan genangan lahan yang biasanya kering. Dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan dokumen IPCC, yaitu ada fluvial floods atau banjir fluvial, flash floods atau banjir bandang, river floods atau banjir sungai, groundwater floods atau banjir air tanah, kemudian surge floods atau banjir pasang, dan coastal floods atau banjir pesisir. Hal ini tergantung pada skala spasial dan temporal serta faktor-faktor dan proses utama yang terlibat. Kemudian ada mekanisme dan pemicu banjir. Overview dari mekanisme dan pemicu ini adalah interaksi hidrologi iklim dan manajemen manusia yang mengakibatkan banjir ini sangat kompleks. Beberapa contoh penyebabnya adalah kelembapan tanah yang ada sebelumnya, kemudian ada curah hujan tinggi, morfologi aliran, lehalan salju atau snowmelt, kerusakan bendungan atau dams, dan lain-lain. Karena curah hujan lebat hanya merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi banjir, maka tidak selalu ada korelasi langsung antara kejadian curah hujan ekstrim dengan kejadian banjir, atau antara perubahan curah hujan ekstrim dengan perubahan banjir. Kemudian, ini merupakan observed trends atau adanya kenaikan dan penurunan tren dari pola musiman banjir. Pola musiman banjir telah berubah sebagai akibat dari pemanasan. Beberapa wilayah mengalami peningkatan seperti Asia, sebagian Asia, Amerika Selatan bagian selatan, Amerika Serikat bagian timur laut, Eropa Barat laut, dan Amazon. Kemudian, daerah yang mengalami penurunan adalah sebagian Mediterania, Australia, Afrika, dan Amerika Serikat bagian barat daya. Oke, selanjutnya ada model evaluation. Terdapat tingkat keyakinan yang sedang bahwa model hidrologi regional mungkin memiliki bias yang signifikan ketika mensimulasikan banjir yang paling parah. Model hidrologi global masih mengalami kesulitan untuk menangkap ukuran banjir. Tantangan-tantangan dan ketidakpastian yang bertingkat ini seperti yang terjadi pada skenario emisi dan model iklim yang menjadi masukan. Selanjutnya ada detection and attribution serta event attribution. Terdapat tingkat keyakinan yang sedang bahwa model hidrologi regional mungkin memiliki bias yang signifikan ketika mensimulasikan banjir yang paling parah. Karena hanya ada sedikit penelitian, dari hasil penelitian ini bervariasi dan terdapat ketidakpastian pemodelan yang signifikan, maka secara umum hanya ada sedikit kepercayaan untuk mengaitkan perubahan probabilitas atau besarnya kejadian banjir dengan pengaruh manusia. Selanjutnya ada proyeksi masa depan atau future projection. Model hidrologi global memperkirakan proporsi yang lebih besar dari wilayah daratan yang akan terdampak oleh peningkatan banjir sungai dibandingkan dengan penurunan banjir sungai. Hal ini memiliki tingkat kepercayaan yang cukup sedang. Kemudian terdapat kemungkinan
sedang bahwa banjir sungai akan memburuk di beberapa daerah seperti di Andes, Amazon bagian barat, dan Asia bagian selatan dan utara. Dibandingkan dengan perubahan banjir fluvial, perubahan regional pada banjir sungai lebih tidak jelas karena melibatkan proses hidrologi yang rumit dan memaksa, seperti perubahan tutupan lahan dan pengelolaan air oleh manusia. Perkenalkan, saya Dian Widati dari program studi teknik perminyakan. Saya akan menjelaskan mengenai kekeringan. Menurut IPCC pada chapter 11, kekeringan didefinisikan sebagai periode waktu dengan kondisi kelembapan yang jauh di bawah rata-rata, biasanya meliputi area yang luas, yaitu di mana keterbatasan ketersediaan air dapat mengakibatkan dampak negatif bagi komponen sistem alam dan juga sektor ekonomi. Selanjutnya di sini terdapat mekanisme dan penggerak kekeringan. Nah, kekeringan sendiri terjadi sebagai kombinasi dari proses termodinamika dan dinamis. Selanjutnya, kurangnya curah hujan umumnya merupakan faktor utama yang dapat mengendalikan timbulnya kekeringan itu sendiri. Kelembapan tanah menunjukkan korelasi yang penting dengan variabilitas dari curah hujan. Meskipun terdapat banyak indeks kekeringan yang berbasis atmosfer, hal ini dapat ditunjukkan pada indeks keparahan kekeringan Palmer atau yang sering disebut dengan PDSI dan juga indeks evapotranspirasi dari curah hujan, yaitu yang kita tahu dengan SPEI. Nah, kemudian kekeringan itu sendiri banyak terjadi pada bagian Eropa Selatan dan juga Afrika Barat. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat terdapat kurva mengenai kekeringan, yaitu di sini terdapat kurva dari intensitas kekeringan dan juga dari frekuensi kekeringan. Dan pada bagian C ini menunjukkan wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Dapat kita ketahui bahwa wilayah tersebut meliputi dari Amerika Utara bagian barat hingga daerah selatan dari Australia. Nah, pada bagian A ini sendiri menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan dari intensitas kekeringan itu sendiri. Sedangkan pada bagian B menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan frekuensi hasilnya dapat didasarkan pada ensemble multimodel yang diestimasi dari simulasi model iklim global yang berkontribusi pada Couple Model Intercomparison Project Phase 6 atau yang kita ketahui dengan istilah CMIP 6. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu cuaca ekstrim berikutnya yaitu badai ekstrim, di mana badai ekstrim sendiri adalah kejadian yang berumur pendek yang sangat jarang terjadi dan terjadi dalam lingkungan dengan variabilitas yang sebagian besarnya acak. Selain itu, karena mekanisme fisik yang menghubungkan perubahan iklim dan badai ekstrim dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, tanda perubahan badai ekstrim dapat bervariasi dalam iklim yang menghangat. Dalam presentasi ini kita akan membahas tropical cyclone, extratropical storms, cyberconvective storms, dan juga extreme winds. Yang pertama, tropical cyclone terdiri dari 3 stage, yaitu origin, mature, dan dissipation, di mana prosesnya terjadi secara kontinu, dan di setiap stage bisa terjadi lebih dari sekali dalam satu siklus hidup tropical cyclone itu sendiri. Berikut urut-urutan dari stage-nya. Yang pertama yaitu area laut yang tenang dan hangat dengan suhu permukaan di atas 26,5 ini akan mengalami evaporasi sehingga butir-butir air tersebut menjadi uap air yang bercampur dengan udara, kemudian ada angin ketinggian rendah bertiup dari arah yang berbeda. Angin tersebut dan juga uap air tersebut berkondensasi sehingga terbentuk awan, di mana awan tersebut akan semakin besar dan naik hingga 10 km di troposfer. Kondensasi melepaskan energi panas laten yang tersimpan dalam uap air sehingga siklon semakin kuat sehingga menciptakan siklus panas mandiri. Kemudian terdapat gaya yang disebabkan rotasi sumbu pada rotasi bumi pada sumbu miring yang sering disebut dengan Coriolis effect, sehingga menyebabkan arus udara yang naik berputar di sekitar pusat, yaitu berputar di sini. Ini sudah memasuki fase mature stage. Kemudian siklon
berputar searah jarum jam di belahan bumi selatan dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara. Jadi di bagian tengah sini itu sering juga disebut dengan eye of storm, di mana di bagian sini itu tekanan gaya angin terkuat itu berada di bagian sini. Disebabkan karena adanya Coriolis effect tadi. Kemudian siklon memiliki tekanan udara yang jauh lebih rendah daripada udara yang mengelilinginya. Jadi semakin dia berada di pusatnya, dia tekanannya akan semakin rendah. Dan semakin besar perbedaan tekanan tersebut, semakin kuat gaya anginnya. Yang kedua yaitu extratropical cyclone, di mana siklon ini terjadi di antara 30-60 garis lintang, baik utara maupun selatan khatulistiwa. Dalam ilustrasi ini terlihat pada highlight kuning ini. Kemudian pembentukannya sendiri, siklon tropis biasanya terbentuk di sepanjang batas antar massa udara yang berbeda, seperti bagian depan kutub, yaitu bagian sini. Dan disebabkan oleh gradien suhu dan tekanan di sepanjang bagian depan sini, itu dia karena adanya perbedaan sehingga menyebabkan penyediaan energi yang diperlukan untuk pembentukan siklon ini. Siklon ini sendiri biasanya bergerak dari barat ke timur karena adanya angin barat di garis lintang tengah, dan dapat melakukan perjalanan melintasi wilayah yang sangat jauh dan dapat mempengaruhi banyak wilayah dan mempengaruhi pola cuaca selama beberapa hari. Kemudian terdapat severe convective storms atau badai konvektif yang parah yang menghasilkan kondisi cuaca yang berbahaya seperti badai petir, curah hujan lebat, hujan es, angin yang merusak, dan tornado. Biasanya badai ini dapat di-forecast atau diramal dengan menganalisis berbagai kondisi atmosfer, termasuk ketidakstabilan kadar air, pergeseran angin, dan indeks atmosfer lainnya. Sekarang juga Badan Meteorologi sudah menggunakan sistem radar, satelit cuaca, dan pengintai badai di darat untuk mengidentifikasi badai yang parah dan dapat mengeluarkan peringatan tepat waktu ke daerah yang terdampak. Yang terakhir yaitu extreme winds atau angin ekstrim, di mana fenomena ini mengacu pada peristiwa angin yang sangat kuat yang dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan yang signifikan. Biasanya itu dikaitkan dengan fenomena seperti cuaca buruk tadi, seperti siklon tropis, siklon ekstratropis, tornado derecho, di mana ini termasuk dalam badai konvektif ekstrim. Kemudian ahli meteorologi sekarang menggunakan kombinasi data pengamatan, model cuaca, dan teknik peramalan untuk memprediksi dan memperkirakan badai ekstrim. Namun, badai ekstrim sendiri hanya memiliki model yang sangat sedikit karena termasuk dalam peristiwa yang sangat jarang dan juga yang berumur pendek. Proses dalam forecast-nya meliputi pengumpulan data, analisis data, kemudian pembuatan model cuaca, penginterpretasian model output, dan kemudian melakukan peramalan. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai compound events atau kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk adalah kombinasi dari dua atau lebih peristiwa cuaca atau iklim, baik ekstrim maupun non-ekstrim, yang dapat menghasilkan dampak ekstrim yang jauh lebih besar daripada kejadian tunggal. Kombinasi ini dapat terjadi secara bersamaan, berurutan, atau di wilayah yang berbeda. Banyak bencana cuaca dan iklim yang signifikan bersifat majemuk, termasuk kekeringan, gelombang panas, kebakaran hutan, banjir pesisir, curah hujan ekstrim, angin ekstrim, dan lainnya. Kombinasi ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan dampak negatif lainnya. Anomali multivariat yang signifikan dalam pendorongan iklim dapat menyebabkan dampak yang besar, terutama jika sistem telah beradaptasi dengan variasi iklim multivariat pada masa lalu. Kejadian majemuk perlu dipertimbangkan dalam kerangka kerja risiko, mengingat pengaruh fenomena cuaca dan iklim pada hampir semua sistem dalam berbagai skala ruang dan waktu. Dan perubahan iklim ekstrim dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kejadian ekstrim yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah. Selanjutnya, bagaimana sih kejadian ekstrim majemuk di wilayah pesisir dan wilayah estuaria? Nyata, di wilayah pesisir dan muara rentan terhadap berbagai kejadian ekstrim cuaca dan kejadian ekstrim yang terjadi secara bersamaan, termasuk
banjir. Banjir yang dipicu oleh kombinasi beberapa faktor cuaca seperti badai, curah hujan yang ekstrim, aliran sungai, dan kenaikan permukaan air laut disebut sebagai banjir majemuk dalam sumber yang kami dapatkan. Di pesisir Amerika Serikat, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi terjadinya gelombang badai dan curah hujan lebat secara bersamaan di pesisir Atlantik atau Teluk dibandingkan dengan pesisir Pasifik. Hal serupa juga terjadi di berbagai lokasi pesisir di wilayah dunia seperti Australia, Belanda, Eropa, dan sebagainya. Ketergantungan infrastruktur atau ketergantungan antara faktor-faktor seperti gelombang badai, curah hujan lebat, permukaan laut tinggi, dan aliran sungai tinggi dapat meningkatkan probabilitas terjadinya banjir secara signifikan. Dan ternyata perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrim yang terjadi bersamaan di wilayah pesisir dan muara selama 1 abad terakhir. Peningkatan ketergantungan antara curah hujan lebat dan gelombang badai serta kenaikan permukaan air laut jadi faktor utama dalam peningkatan risiko banjir. Bagaimana hubungan antara kekeringan dan gelombang panas yang terjadi secara bersamaan? Dan ternyata terdapat hubungan negatif yang kuat antara suhu dan curah hujan selama musim panas di banyak wilayah daratan. Umpan balik antara daratan dan atmosfer serta kurangnya dukungan cuaca untuk hujan sering menyebabkan korelasi yang kuat antara kekeringan dan gelombang panas. Peningkatan kejadian kekeringan dan gelombang panas di beberapa wilayah seperti California, Australia, Timur, dan Eropa telah mengalami kekeringan dengan curah hujan rendah dan suhu yang tinggi. Kemungkinan terjadinya kekeringan dan gelombang panas secara bersamaan telah meningkat dalam beberapa periode terakhir. Dan tren ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pemanasan global yang berkelanjutan. Dan kondisi panas dan kering yang terjadi secara bersamaan memperkuat faktor-faktor yang memicu kebakaran hutan. Area yang terbakar di wilayah seperti Amerika Serikat dan California telah dikaitkan dengan perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan defisit tekanan uap dan kebakaran hutan. Bagaimana sih prediksi masa depan mengenai kejadian majemuk ini? Oke. Proyeksi masa depan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kekeringan dan gelombang panas yang terjadi bersamaan di berbagai wilayah, serta terdapat peningkatan risiko dan keparahan kebakaran hutan di banyak bioma. Dengan pemanasan global yang lebih tinggi, kondisi cuaca yang memicu kebakaran diperkirakan akan terjadi lebih sering di beberapa wilayah tertentu. Terdapat dampak aktivitas manusia, dan hal ini menjadi keyakinan kuat bahwa peningkatan frekuensi gelombang panas, kekeringan, dan kondisi cuaca yang memicu kebakaran hutan dalam 1 abad terakhir secara global dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sekian dari saya.